pernah ngerasain jatuh cinta dalam pandangan pertama aja dalam gimana gitu? Mungkin bukan yang kayak cuma lihat langsung suka gitu ya. Kalau kayak gitu aku nggak pernah. Tapi kalau ketemu sekali terus langsung ngerasa ini gue cocok banget sama dia, itu pasti pernah gitu. Tapi bukan yang tiba-tiba sukanya langsung cinta, pasti ada proses kan. Cuma ketemu sama orang, ngobrol sekali terus langsung di dalam hati kita bisa ya sama orang ini, itu udah pasti pernah. Karena kan namanya kita ketemu sama soulmate atau orang yang emang diciptakan buat kita gitu ya, pada saat itu pasti kliknya tuh dapet gitu. Tapi sekarang pernah udah ngerasain lagi belum sih jatuh cinta pada pandangan pertama? Belum, saya mau tapi karir ataupun pekerjaan ya. Ataupun pernikahan kan sih di usia sekarang kayak siapa yang karir dulu ya udah pasti lah ya. Aku umur 27, kebetulan teman-temanku memilih menikah di umur 23, 24 gitu. Jadi aku udah ketinggalan banyak nih. Teman-teman SD aku udah punya anak gitu. Ini temen TK aku besok nikah gitu. Sahabat aku udah anak 1 gitu. Jadi udah kayak tiba-tiba tuh kalau reunian udah bawa buntut gitu, udah bawa anak, udah bawa pasangan. Ya pastilah kayak gue udah gonta-ganti sana sini, lo masih gini-gini aja gitu kan. Teman-teman aku biasanya aku kayak ketawa aja sih, karena menurut aku setiap orang tuh punya jalannya masing-masing ya. Mungkin mereka enteng jodoh, tapi mungkin di pekerjaan agak sulit atau gimana ya. Aku mungkin lebih mudah di pekerjaan, tapi di jodohnya agak ribet gitu. Ya nggak apa-apa, hidup pilihan aja sih. Emang ada target dan kriteria nggak, Kak Prilly? Seorang Kak Prilly pernah mengalami namanya Quarter life crisisnya, tapi kalau aku bukan yang kayak malah nggak tahu mau ngapain. Justru karena aku kerja dari kecil kan, dari 13 tahun tuh udah kerja. Jadi kita udah tahu nih sampai umur 30 aku udah tahu kerjaan aku apa gitu. Tapi lebih ke ngejar apa sih dalam hidup, kerja mulu, lebih ke gitu kali ya. Lebih kayak ya alhamdulillah apa yang aku mau udah kecapai, terus jadi bingung mau ngapain lagi gitu. Tapi pernah ngerasain feeling Lonely mah udah pasti ya gitu ya. Kita kerja sibuk, ketemu orang banyak, pas pulang sendiri gitu. Apalagi aku lagi tinggal sendiri juga, jauh dari orang tua, jadi kayak dirame gitu ya kan, sampai kamar ya sendiri lagi gitu. tapi ada gimana? Nah kalinya Divalidasi. aku sih pas lagi ngerasa sendirian gitu, kebetulan aku juga emang senang sendiri juga. Ya kita nonton atau kayak masak gitu. Makanya aku ada in my life suka masak tiba-tiba, atau nanti tiba-tiba diving gitu. Jadi nyari-nyari hobi aja sih kalau aku. Oh jelas, saya dicomblangin dari 2014 sampai 2023, karir saya semua yang main sama aku dijodohin pasti. Jadi itu udah jadi makanan sehari-hari ya, kayak dijodohin sama netizen tuh udah jadi makanan sehari-hari. Teman inspirasi juga si A, si B, pengusaha atau siapa kayak gitu. Itu nggak ada. Kenapa yang itu nggak ada ya? Malah dijodohin sama netizen. Ada kriteria khusus nggak sih, Kak Prilly? Aku yang penting baik. Nggak ada loh aku perfeksionis, yang penting baik, seiman ya, seagama, pekerja keras juga gitu, tidak takut sama cewek mandiri, malah melihat cewek mandiri itu sebagai keuntungan buat dia ya kan, kita bisa saling membantu. Udah cakep. Kalangan artis atau gimana juga? Kalangan artis atau gimana? Oh apa aja, yang penting cakep ya, ganteng, Yang pakai bekerja topi? keras. Wow, masnya maksudnya. Tapi ngoyok kerja di usia sekarang memang ada target di usia berapa? Pensiun ini atau gimana? Wah kalau pensiun dini nggak tahu ya, karena setiap udah mencapai satu mimpi pasti ada mimpi baru gitu. Tapi yang mungkin lebih ke nanti di umur kesekian, mungkin umur 35 nggak mau kerja yang tiap hari banget sampai puyeng gitu, sampai burn out. Maunya mungkin lebih kayak bisa santai, lebih bisa ngelakuin apa yang aku suka, lebih banyak waktu buat diri sendiri. Tapi kalau pensiun dini nggak tahu sih. Aku sih soalnya senang kerja. Nah, seperti apa nih untuk cita-cita selanjutnya, Kak Prilly? Mungkin boleh tahu nggak, tahun ini ntar mau ajak keluarga umroh kah atau apa? Ya itu mau lah ya, itu udah pasti mau banget gitu, punya waktu buat keluarga, kita ibadah bareng atau pergi bareng gitu.
Rencananya sih pengennya tahun depan, makanya tahun depan aku lumayan mengurangi pekerjaan kan di 2023 ini udah kayak muka aku semua nih. Mari kita di 2024 istirahat sejenak gitu. Oh gitu. Kemana sih Kak pengen kalau boleh tahu? Enggak, aku sih mau banget kalau bisa ngajak mama papa umroh ya. Mereka sih udah pernah, tapi kan pasti pengen lagi kembali ke sana gitu. Soalnya mama papa udah, aku sama adik aku belum. Jadi pengennya sih berangkatin papa, mama, aku, adik sama orang-orang yang udah kerja sama aku. Karena yang kerja sama aku tuh semuanya udah lebih dari 5 tahun semua. Awet ya, mereka udah kayak 5 tahun kerja di rumah, 5 tahun jadi asisten gitu. Jadi kayaknya kita seru kalau pergi bareng. Kalau target secara personal, Pengen lebih banyak, pengen explore Indonesia sih. Sekarang kan aku hobinya diving. Jadi aku di 2024 tuh udah rencanain banget pengen bisa keliling Indonesia. apa aja tuh dari sini? Ih banyak banget, pengen ke Papua, pengen ke NTT, NTB, pengen ke pokoknya pengen timur, abis itu baru ke yang lain gitu, wisata kuliner. Kayak soalnya kalau diving kan emang bagus di sana gitu kan, Raja Ampat, di Ternate kemarin udah, tapi di Ambonnya belum. Masih banyak di Morotai belum, masih banyak banget sih pengen keliling ke timur diving. Berarti 2024 udah ada pacangan dong harusnya. Untuk Maunya ya, ngajak jalan-jalan tuh. kalau bisa diving, jadi bisa bareng keliling Indonesianya. Nah susah kan tuh.